Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini bisa beribadah bersama-sama, ya, sebagai anggota tubuh Kristus, jemaat Tuhan, baik anak muda maupun juga yang dewasa, karena ini adalah momen untuk kita perjamuan kudus juga bersama-sama. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu surat Paulus, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, ya, bicara tentang sikap berjuang, Saudara, ya. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, Saudara juga bisa buka di handphone atau di Alkitab, ya, ada juga di slide. Saya bisa minta ditampilkan juga. Saya baca di ayat 27, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu lihat, yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sudah sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dengan perkembangan dunia media sekarang, ya, di dunia media sosial, kita menemukan begitu banyak model gereja sudah yang bermunculan saat ini, ya, baik yang dari lokal, ya, dibangun oleh seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, muncul satu model gereja. Ada juga saudara yang saya dapati juga gereja-gereja yang dari luar negeri akhirnya buka cabang di Indonesia. Ya, ada gereja Indonesia juga yang meniru persis gaya yang di luar lalu dibawa ke Indonesia. Ya, mereka ini kan sudah sangat terbuka sehingga mereka ingin bisa sebanyak-banyak mungkin ya mencapai atau menjangkau orang untuk bisa beribadah di gerejanya masing-masing. Dengan selera yang berusaha untuk ditawarkan kepada saudara, sesuai dengan saudara bisa pilih ya seleranya seperti apa. Saudara. Jadi banyak model gereja hari ini saudara. Berkembang, kelihatannya berkembang pesat, kelihatannya ada juga pertumbuhan rohani yang cukup kita bisa lihat saudara. Namun seiring dengan pertumbuhan gereja, ya, bertambahnya jemaat Tuhan, ada orang-orang juga bertanya, saudara. Bertanya, ada kekhawatiran di dalam hati dan memberikan pertanyaan. Apakah mereka ini yang datang ke gereja, beribadah, apakah mereka sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang mengikut Kristus? Atau cuman untuk memenuhi selera mereka menjadi penggemar Kristus waktu mereka ke gereja? Makanya kita nggak heran menemukan orang bisa pindah-pindah gereja ya. Sebenarnya apa sih yang mereka cari di situ? Itu ya. Nah, saudara, seorang yang menulis buku ya, ini buku sudah cukup beberapa waktu yang lalu, dia juga menyoroti isu ini, saudara. Banyak orang yang katanya mengaku Kristen, apakah mereka sungguh-sungguh mengikut Kristus atau penggemar saja? Makanya judul bukunya dikasih judul buku bukan penggemar, saudara, bukan seorang penggemar, itu ya. Di dalam buku ini, saudara, dipaparkan satu persoalan, bahkan satu fakta yang ditemukan. Ada banyak orang Kristen yang sebenarnya ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, dan supaya bisa mendapatkan manfaatnya, mereka coba mendekatkan diri untuk tahu siapa Tuhan Yesus. Barangkali dapat berkat, ya, dapat manfaat karena mereka kenal Tuhan Yesus. Tapi saudara, mereka bukan orang yang sungguh-sungguh pengen dekat sekali. Bukan orang yang sungguh-sungguh pengen begitu dekat dan akrabnya Tuhan Yesus. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena kalau sudah begitu, mereka harus berkorban, saudara. Mereka harus mengorbankan sesuatu, harus membayar harga, harus lebih komitmen, harus lebih sungguh-sungguh begitu. Mereka nggak mau. Mereka mau dekat, tapi mereka nggak mau sungguh-sungguh dekat. Kira-kira begitu. Kalau mereka mau jadi murid Tuhan Yesus, ya, mungkin mereka tidak siap untuk bayar harga. Misalnya untuk berdoa, untuk lebih tekun, untuk bertumbuh di dalam kesulitan. Mungkin mereka nggak akan mau sampai ke situ. Ya, kalau mereka misalnya pengen dapat keselamatan,
Mereka pengen kalau ditawarin mau selamat nggak mau, saudara. Tapi mereka nggak mau hidup mereka betul-betul diarahkan atau difokuskan, dicurahkan untuk seluruh Injil. Belum tentu mereka mau, saudara. Ya makanya dia menyoroti ada orang-orang yang disebut dengan betul-betul mengikut Kristus, ada orang yang cuma hanya penggemarnya saja. Saudara. Penggemar itu kalau lagi enak dia mau, tapi kalau lagi susah mungkin ditinggalin. Ya. Saudara, mereka itu tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus mati memberikan Injil, itu satu Injil yang begitu bernilai. Ya, yang tidak mereka bisa pahami, saudara. Karena Injil itu bicara anugerah Allah, diberikan oleh Allah untuk manusia. Yang manusia nggak mungkin bisa dapatkan kalau Allah tidak memberikannya. Saudara, betapa berharganya bukan? Injil ini bukan datang dari manusia, tapi dari Allah. Nah, saudara, makanya Tuhan Yesus pernah memberikan satu perbandingan betapa berharganya Injil yang saudara terima itu di dalam iman saudara. Matius 7 ayat 6 pernah mengatakan, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjek-injeknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Saudara. Betapa berharganya Injil itu. Ya. Kita yang tidak layak bisa menerima Injil yang sangat berharga itu. Tapi kita jangan menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Anjing itu tidak akan mengerti barang yang kudus. Atau babi tidak akan menghargai mutiara, saudara. Dia tidak tahu betapa berharganya mutiara itu. Anjing juga tidak tahu bagaimana barang kudus itu begitu bernilai. Bagi dia semua sama, saudara. Tetapi bagi kita, saudara, bukannya tidak boleh seperti itu. Sebagai orang Kristen, bukankah saudara dan saya menerima Injil yang tidak ternilai, ya, tidak terkira harganya. Kristus yang mati di atas kayu salib itu menjadi berita Injil, saudara. Apa yang kita lakukan waktu saudara menerima barang yang berharga ini, Injil yang tidak bernilai ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara, apakah kita hanya menyimpannya begitu ya? Atau menyembunyikannya? Atau memajangnya cuma di rumah? Atau hanya sebagai aksesoris saja di luar tubuh kita yang kelihatan tapi tidak sungguh-sungguh di dalam hati kita? Apakah Injil harus diperlakukan seperti itu? Saya sangat yakin Tuhan Yesus memberikan Injil yang mulia bukan dengan tujuan supaya sebagai aksesoris, pajangan untuk disimpan saja. Ya. Yang Tuhan kehendaki adalah Injil itu menuntun kita untuk hidup yang benar. Jadi Tuhan mau kita menghidupi Injilnya yang sudah diberikan kepada kita itu, saudara. Makanya Paulus di ayat 27 tadi yang saya bacakan, saudara, dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, saudara. Saudara harusnya mengerti kata berpadanan, ya. Berpadanan, bersama-sama, seiring, layak. Begitu. Saudara, apa tandanya kalau kita ini sudah layak atau sudah sepadan gak hidup kita dengan Injil? Kalau kita mau bercermin. Ini ada Injil, ini hidup kita. Apakah sudah berjalan berpadanan, sepadan berpadanan, saudara? Saudara, apa tandanya kalau kita sudah sungguh hidup berpadanan dengan Injil? Atau belum? Maka saya akan memberikan dua tanda di sini, di dalam perikop yang kita baca. Yang pertama adalah, hidup berpadanan dengan Injil itu berarti siap berjuang, saudara, untuk iman atau dalam hal iman, saudara. Ya, Paulus sekali lagi mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Jadi tandanya yang pertama, saudara, berdiri teguh dan sudah berjuang untuk iman yang saudara miliki ini. Ada enggak sikap hati seperti ini, berjuang untuk apa yang saudara dapatkan ini? Iman saudara, Injil yang saudara sudah terima ini. Apakah saudara mau berjuang untuk hidup di dalamnya? Saudara, berjuang itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Jemaat di Filipi itu juga punya musuh, saudara. Makanya dikatakan jangan digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ada lawan yang berusaha untuk membuat kita lemah dan tidak berjuang di dalam kehidupan kita ini.
dan tidak berdiri kokoh di dalam Injil Tuhan. Ada banyak musuh, saudara. Mungkin itu juga orang-orang Kristen Yahudi yang masih terikat tradisi Yahudi, atau juga mungkin itu guru-guru palsu, ya, atau juga mungkin itu orang-orang yang di luar kekristenan, bahkan juga mungkin dari pemerintah di waktu itu. Ya, saudara, ada yang mengatakan yang mereka hadapi saat itu adalah pemerintah Romawi, ya, pemerintah Romawi. Saudara, salah satu kebanggaan orang Filipi itu adalah koloninya Romawi, saudara. Koloninya, ya. Jadi pemerintah Romawi itu berusaha untuk menawarkan kehormatan atau hak istimewa mereka itu menjadi warga negara Roma. Gitu. Enak ya, saudara, ya, ditawarkan menjadi hak, mempunyai hak atau kewarganegaraan Roma, saudara. Orang yang punya warga negara Roma, saudara, itu tuh sangat istimewa dan mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Oh, siapa yang nggak mau, saudara? Ya, ditawarkan itu. Asal sudah harus ikut semua aturan pasti, aturan pemerintahan Romawi, saudara. Harus di bawah pemerintahan kaisar waktu itu. Ya, jadi orang ini akan berlomba-lomba, wah, di dalam situasi perang, di dalam situasi begitu, saya mau jadi warga negara Roma, nanti akan mendapatkan hak istimewa, perlindungan khusus. Dan saya tidak perlu lagi pusing karena pemerintah akan melindungi saya. Saudara, orang berlomba-lomba akhirnya mencari perlindungan kepada kaisar daripada orang mencari Tuhan. Karena merasa ini lebih kelihatan. Saudara, ada yang mengatakan bahwa musuh yang paling berbahaya bukan musuh yang kelihatan kejam. Setuju nggak? Musuh yang paling berbahaya itu adalah musuh yang kelihatan tidak seperti musuh. Musuh yang berbahaya, musuh yang tidak terang-terangan mengancam kita. Ya. Musuh yang membuat kita pelan-pelan terlena, lupa diri, tidak sadar diri, dan akhir kita lengah. Ini musuh yang lebih berbahaya. Kayaknya tidak mengancam, tapi sungguh-sungguh berbahaya. Nah, saudara, fasilitas kenyamanan yang disediakan pemerintah Romawi itu, jangan pikir itu sesuatu yang pasti membawa dampak baik. Ternyata di dalam perjalanan rohani, kenyamanan satu fasilitas itu membuat orang lemah, saudara. Saudara coba lakukan saja di rumah, kalau saudara berikan semua fasilitas saudara kepada anak-anak kecil gitu ya, anak TK, anak SD, saudara, dia tidak akan punya perjuangan, saudara. Melemahkan dia. Kalau sudah sediakan semua bagi dia, dia tidak tahu apa arti berjuang, apa arti berusaha, apa arti betul-betul mempertahankan apa yang dia inginkan. Karena semua sudah tersedia dan begitu nyaman, saudara. Nah, di sini Paulus mengatakan, saudara, bahaya yang dihadapi orang-orang Kristen Filipi adalah kalau mereka tidak sehati, tidak berjuang untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, mereka akan digeser. Mereka tidak lagi akan melihat Tuhan, tapi melihat manusia, mengharapkan manusia, dan tidak ada perjuangan untuk iman mereka nanti di dalam kesulitan mereka. Nah, saudara, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan harus memandang kepada Kristus sebagai Tuhan, Allah mereka, bukan kaisar yang sebagai dewanya. Teladan dan pemberi berkat perlindungan itu Tuhan, bukan manusia, bukan kaisar. Maka kesetiaan utama anak-anak Tuhan haruslah kepada Tuhan di dalam kerajaan Allah. Ya, berjuang bersama-sama untuk berdiri di atas Injil yang Tuhan sudah berikan ini. Saudara, kita tidak bisa pungkiri memang di dalam sepanjang sejarah iman orang Kristen, gereja selalu diperhadapkan dua hal yang berlawanan. Ya, ada Tuhan, ada iblis, saudara mesti pilih. Ada arus dunia ini yang membawa kita jauh dari Tuhan, atau Injil yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Selalu ada dua pergumulan ini. Dan kita tidak bisa berdiri di atas dua perahu waktu yang bersamaan, kan, saudara. Ya, ini satu pertentangan, satu pergumulan, saudara. Ya, dan tidak mungkin orang percaya bisa ada di dua-duanya. Kalau sudah tidak ikut arus dunia, berarti sudah sedang berjuang untuk Injil. Kalau sudah tidak berjuang Injil, berarti sudah sedang mengikuti arus dunia ini.
Nah, saudara sekalian, itu firman Tuhan berkatakan kita ada di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Artinya kita bukan orang-orang yang harusnya betul-betul engage dan terikat di dalam dunia ini lagi. Tuhan sudah melepaskan kita. Kita menjadi orang yang tidak lagi mengikuti arus dunia ini. Tuhan memberi kita status yang baru sebagai warga negara surgawi. Bukan warga negara di dunia ini. Karena Tuhan sudah menebus kita. Kita ada di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Sudah menarik ya. Kita ada di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia. Asalnya kita dari mana? Kita dari Tuhan. Dan kita akan kembali kemana? Kembali kepada Tuhan. Dan kita warga kerajaan surga di mana nanti kita akan tinggal bersama-sama sebagai warga di dalam kerajaan Allah ini. Maka sebagai warga kerajaan Allah miliki satu mindset perspektif berpikir kita perlu hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Hukum baru yang kita hidupi bukan hukum dunia ini atau aturan dunia tapi hukum di dalam Injil Tuhan menjadi hukum yang baru yang kita miliki. Maka kita perlu tunjukkan kita hidup berjuang di situ untuk menggenapi Injil Tuhan. Untuk mewujudkan aturan Injil Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan kita mengikutinya dengan satu perjuangan yang terus berusaha setia di situ. Saudara, hari ini, sampai hari ini saya kira masih banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi warga negara, satu negara tertentu ya. Misalnya orang pengen jadi warga negara Amerika. Masih banyak orang mempelai bisa dapat visa, bisa tinggal lama dan akhirnya mendapat mungkin ini green card-nya di sana, saudara ya. Jadi warga negara bangga atau Australia atau manapun, saudara. Banyak orang berlomba kalau ada kesempatan mereka akan ambil ini. Ya. Menjadi warga negara orang lain, saudara, berarti saudara harus hidup sesuai hukum negara itu, bukan? Kita nggak bisa warga negara Indonesia lalu menjadi warga negara, kita masih pakai aturan di Indonesia untuk kita tinggal. Nyetirnya sebelah mana kita ini? Sebelah kiri. Kan nggak bisa, saudara. Di sono sebelah kanan. Atau sebelah kanan di sini, sebelah kiri di sono. Begitu kan? Kan nggak bisa, saudara. Jalan kita dengan jalan di sana kan berbeda kita. Itu salah satu yang sederhana saja, saudara. Artinya kita akan mengikuti aturan yang baru, hukum yang baru di mana kita adalah warga negaranya. Nah, kalau kita mengaku kita ini warga negara kerajaan Allah, maka kita mengikuti hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Logikanya seperti itu. Dan kita harus berjuang habis-habisan supaya dunia ini tidak menggeser kita dari pijakan kita di atas Injil ini loh. Kita mesti berjuang, berdiri teguh untuk itu semua, saudara. Ya sama seperti gambaran seorang prajurit, dia harus berdiri di posnya. Kalau ada musuh menyerang, dia nggak boleh lari, mundur atau menyerah. Dia harus bertempur habis-habisan di tengah perang yang berkecamuk. Dia tetap harus ada di situ untuk berjuang habis-habisan. Nah, saudara, kita adalah keluarga kerajaan Allah yang memiliki Injil untuk hidup hari ini. Maka tunjukkanlah diri kita sebagai orang yang siap berjuang untuk iman kita itu yang sudah kita terima dari Tuhan, saudara. Ya, supaya kita hidup sepadan dengan Injil. Menghidupi iman kita, menghidupi Injil kita. Ini satu perjuangan yang tidak mudah, saudara. Jangan menjadi orang Kristen lagi yang hanya pasif, saudara. Ya, pasif karena mengikuti selera kita, mengikuti kenyamanan kita. Sehingga kita tidak mau berpartisipasi aktif di dalam tubuh Kristus. Sudah, ini bukan orang yang mau hidup berjuang untuk Injil. Jangan menjadi orang Kristen yang egois lagi, saudara. Tapi sudah harus berjuang keluar dari situ untuk menjadi orang yang juga memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Jangan menjadi orang Kristen yang malas untuk belajar. Ya, anak-anak muda misalnya. Belajar memperlengkapi diri supaya saudara dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Perjuangan untuk ke sana, saudara. Dan juga jangan menjadi orang Kristen yang terus melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyakiti pasangan saudara. Saudara harus berjuang untuk bisa bahkan memaafkannya, mengasihinya. Bahkan saudara berbuat baik kepadanya. Hidup suci dan melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Saudara, orang yang beriman akan berjuang untuk Injilnya yang sudah diterima ini. Saudara punya
sikap hati seperti ini. Ya, ada kesulitan dalam pelayanan, ada kesulitan mengikut Tuhan, ada tantangan, ada tawaran yang kelihatannya membuat kita itu nyaman. Apakah kita akan tergeser atau kita berjuang? Saya tetap mau mengikut Tuhan, hidup dalam Injil yang Tuhan berikan ini. Saudara, hal yang kedua yang Paulus katakan tentang tanda orang yang hidup sepadan dengan Injil adalah ini, saudara. Berani hadapi penderitaan. Berani hadapi penderitaan. Tadi saudara satu sisi saudara harus berjuang, maka sisi yang lainnya saudara harus siap hadapi penderitaan. Sebab kata penderitaan dan perjuangan ini sebenarnya akar katanya sama, saudara. Ya, yaitu agon di situ. Ya, satu akar kata yang sama dipakai untuk dua istilah penderitaan dan perjuangan. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Dan memang hidup ini adalah sebuah perjuangan, kita mengakui. Ya enggak? Saudara mau ke sini pun adalah satu perjuangan untuk beribadah. Saya yakin ada orang-orang sangat bergumul dengan kemalasannya, dengan kedagingannya lebih enak di rumah, tapi harus berjuang untuk datang ke sini. Ya. Ini ada juga Papa Antoni berjuang dengan kursi roda sampai sini juga bukan satu hal yang mudah, saudara. Ya, turun naik mobil dengan kursi roda. Ini juga satu perjuangan imannya untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kita semua ini, saudara, harus berjuang untuk hidup kita, apalagi terlebih bicara soal iman kita. Gak bisa cuma biasa-biasa saja. Kita mesti berjuang untuk dia itu lebih murni dan lebih sejati. Saudara, kalau anak muda pengen sukses belajar, kan gak mungkin saudara gak belajar di rumah. Ya kan? Gak mungkin saudara juga santai dan tidak mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ingin sukses di dalam studi, harus berjuang, belajar di situ. Ini satu yang sudah paten di dalam dunia ini. Orang-orang yang berusaha, bekerja, harus bekerja habis-habisan, berjuang habis-habisan untuk sukses, untuk meraih hasil yang lebih baik. Ya. Apalagi sekali lagi, soal iman, saudara. Itu bukan satu hal yang mudah. Tapi disitulah penderitaan dan harus mengalami banyak kesulitan. Di dalam penderitaan, saudara, orang memang bisa tertekan, bisa putus asa, bisa menjadi lemah, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, saudara harus berjuang untuk itu. Ya, Paulus menyemangati orang-orang Filipi, jangan gentar. Jangan takut menghadapi penderitaan dari lawan-lawanmu itu. Jangan gentar, saudara. Penderitaan sendiri memang gak enak kita rasakan. Tetapi itu bisa menjadi sarana untuk kebaikan, saudara. Ya enggak? Nah, Paulus pernah ngomong di dalam Timotius ini, kepada Timotius. Dia ngomong begini, di Timotius, surat Timotius yang kedua, pasal 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lalu seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kemudian lagi seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasilnya. Saudara, 3 metafora di sini kan, olahragawan, prajurit, olahragawan, dan petani di sini. Tiga-tiganya ini bukan orang yang mudah hidupnya karena mereka punya perjuangan dan penderitaan sendiri. Tapi Paulus cuma tidak katakan bahwa mereka hanya orang-orang yang menderita di dalam panggilannya masing-masing. Tapi juga ada hal baik yang mereka dapatkan, mereka terima dari apa yang mereka alami. Nah, seorang prajurit itu akan diperkenan oleh tuannya. Seorang olahragawan akan mendapat mahkota, juara. Dan seorang petani yang pertama menerima hasilnya. Jadi di dalam penderitaan itu menjadi sarana, bisa menjadi wadah, ada hal baik yang kita terima, yang kita alami, yang Tuhan berikan dan sediakan di situ. Tidak muluk-muluk, memang kita melihat penderitaan itu hal yang buruk. Tetapi Tuhan pun bisa berkarya di situ untuk mendatangkan kebaikan ada di situ. Maka Paulus mengatakan ya, penderitaan itu sebagai karunia Allah. Saudara, Filipi 1 ayat ini tadi ya.
Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Paulus berani katakan penderitaan itu adalah karunia Allah. Mungkin kita sering melupakan sisi bagian ini sebagai orang Kristen. Yang kita tahu karunia Allah adalah iman bagi saya. Saya bisa percaya Tuhan itu karena karunia Allah, kemurahan Allah. Allah berikan iman, berikan keselamatan buat saya. Tapi yang sering kali orang Kristen lupakan adalah yang Paulus katakan, kepada kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Ya. Saudara, ini satu berkat ganda bagi orang Kristen. Orang Kristen mungkin hanya melihat, oh penderitaan bukan berkat. Penderitaan itu aib. Penderitaan dosa. Banyak orang berpikir seperti itu. Penderitaan tidak ada baik-baiknya sama sekali. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda kepada kita, saudara. Memang banyak orang sulit menerima ini, tapi kalau kita betul-betul mendalaminya, melihatnya dari perspektif Tuhan, maka penderitaan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita menderita karena Kristus, untuk Dia, saudara. Ya. Memang ada orang bisa menderita karena banyak hal, saudara. Dia karena dosanya, kecerobohannya, kesalahannya, atau kesalahan orang lain, ya, ataupun karena bencana, ya, seperti depot Pertamina yang meledak itu, saudara. Banyak orang juga menderita karena itu. Tetapi menderita demi kepentingan Allah dan Injil itu berbeda, saudara. Saudara setia melayani, setia ikut Tuhan, tiba-tiba harus saudara menderita karena penyakit, karena banyak masalah, karena ikut Tuhan itu merasa begitu sulitnya. Saudara, itu karunia Tuhan karena sudah dianggap layak, sepadan dengan Injil Tuhan, sepadan dengan Kristus yang menderita, sepadan hidup di dalam Injil Tuhan. Saudara, Paulus itu mengalami sendiri, ini bukan sesuatu yang omong kosong atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Paulus memakai contoh hidupnya untuk memberikan kesaksian ini. Dia menulis surat ini di dalam penjara. Gak ada orang di dalam penjara gak menderita, saudara. Ya, kecuali penjara yang dibayar mungkin ya oleh konglomerat mewah begitu. Tapi zaman dulu penjara ya penjara. Gak ada istimewanya penjara. Semua penjara sama. Dia harus menderita di situ, saudara. Tapi tulisan Filipi ini harusnya kan tulisannya isinya bentuknya keluhan, sungut-sungut, marah-marah begitu. Paulus justru menulis berulang kali tentang sukacitanya. Dia ada di dalam penderitaan, di dalam penjara itu. Saudara. Karena apa, saudara? Karena penderitaannya itu membuat Injil itu makin maju. Karena penderitaannya itu tidak memisahkan dia dari Kristus. Karena penderitaannya itu dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Lebih menyelami jiwa Allah yang menderita itu. Sudah, jadi penderitaan itu bukanlah sesuatu yang tentu aib atau dosa. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus dan harus menderita, itu adalah tanda iman kita. Tanda keselamatan kita. Tanda karunia Allah bagi saudara dan saya yang mengalami. Ya, hari ini semua orang mungkin bisa mengalami penderitaan. Ya, anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua, usia indah, semua punya penderitaan, saudara. Tetapi yang membedakan mereka adalah cara mereka melihat penderitaan itu. Cara mereka menafsirkan penderitaan mereka itu sangat berbeda, saudara. Cara orang berespon terhadap penderitaan itu yang sangat berbeda. Ada orang bisa marah, bisa sungut-sungut, bisa meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang bertekun dan akhirnya melihat kebaikan Tuhan di situ. Saudara, kalau saya menceritakan hidup saya juga bukan satu hal yang mudah saya jalani saat ini sebetulnya. Di dalam tempo waktu 6 bulan terakhir ini, saya sendiri harus mengalami banyak kesusahan juga di dalam hidup ini. Bukan saya secara langsung, tapi orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, adik saya, cici saya, mama saya. Saudara tahu 6 bulan yang lalu adik saya harus meninggal karena kekerasan pembunuhan berencana, saudara, di Bandung. Sejak hari itu sampai hari ini saya bolak-balik Bandung, dipanggil polisi, dipanggil jaksa, dipanggil pengadilan, dipanggil pihak-pihak yang
perlu untuk diminta keterangan, dijadikan saksi. Sangat lelah, saudara. Saya harus pergi pagi dan harus pulang langsung malam itu juga. Sangat lelah. Seminggu bisa 1 kali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Dalam 1 bulan pasti ada ke sana. Semua membosankan perjalanan ke sana dan melelahkan sekali. Dan sampai hari ini kasus itu masih dipersidangkan sampai hari ini. Sudah 6 bulan. Dan kapan selesai masih akan ada ke depan beberapa bulan lagi. Bukan cuma kasus pidananya, tapi kasus perdata pun itu saya nggak bisa nggak ngurusin, saudara. Karena dia punya aset juga, dan ini ada pihak lain yang mengklaim juga berhak di situ. Nah, saya harus urus juga ini. Jadi sekalian ke sana mengurus 2 hal yang berbeda, kasus pidana dan perdata ini. Kadang terasa lelah sekali, saudara. Lelah bukan hanya fisik, pikiran, mental, psikologis itu sangat down sekali. 6 bulan yang lalu dan sampai hari ini masih belum selesai, saudara. 3 bulan setelah adik saya meninggal, cici saya, saudara, juga mengalami satu penyakit yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dia harus sedang berjuang sekarang ini di Penang untuk kemo dan radiasi hari ini, ya, 1 bulan ke depan ini. Membuat saya tambah satu beban pikiran lagi di dalam hati saya dan seluruh keluarga. Sangat-sangat lelah, saudara. Ya, saya yakin ya kalau ada keluarga kita yang menderita, mengalami musibah, kita pasti merasakannya. Kita nggak mungkin diam dan tutup mata untuk itu. Kita akan terbawa dan siap harus ikut menanggung semuanya. Ya. Dia masih menjalani ini dan banyak orang ikut mendoakan dia. Setiap minggu minimal saya telepon dia, menguatkan dia, memberikan dia semangat untuk itu. Supaya dia bisa menjalani selesai. 3 bulan berikutnya, tepat bulan lalu, mama saya juga sakit. Ya. Dalam waktu yang singkat, lebih kurang 1 minggu masuk rumah sakit, dia harus dipanggil Tuhan juga. Satu pukulan lagi, saudara, buat kami keluarga ini. Gak ada persiapan apa-apa, tapi tiba-tiba semua tak muncul. Kalau ada persiapan yang panjang, kita lebih ready. Tapi kalau sesuatu yang mendadak ini, saya bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan untuk hari ini. Ada banyak orang mendoakan. Saya masih bisa berdiri di depan saudara hari ini. Kalau saudara juga punya satu pergumulan yang sama ya, penderitaan yang bertubi-tubi juga, saudara. Bagaimana kita melihat penderitaan? Apakah kita akan melihat ini sebagai karunia Allah untuk kita? Bisa nggak, saudara? Memang tidak mudah, gak mudah, saudara. Apakah ini karena dosa? Saudara mau menilainya seperti apa? Saudara, kalau kita betul-betul mau mengikut Tuhan dan harus mengalami ini semua, mari kita lihat ini sebagai karunia Allah bagi kita. Ya. Dan kedepannya bagaimana Allah memimpin, kita juga belum tahu. Ada hal baik yang Allah kerjakan, iya. Saya di dalam iman saya masih meyakini Tuhan tidak keliru di dalam bertindak. Tuhan di dalam kedaulatannya, saudara, melakukan yang terbaik. Kita yang mengalaminya perlu bersabar untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang kita perlu doakan adalah Tuhan beri kekuatan. Beri pertolongan saya menjalani kesulitan saya, penderitaan saya. Sampai saya melihat Tuhan berbuat apa yang terbaik itu. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya Tuhan, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia dalam iman kita. Saudara, Paulus juga mengatakan di dalam Roma ini, ya, 5 ayat 3, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah tetap dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah tetap dicurahkan di dalam diri kita. Maka meskipun kita menderita, kita tidak akan kekurangan kasih Allah. Meskipun kita menderita, penderitaan tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudara. Tuhan akan menyertai kita dan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan kita akan memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu janji Tuhan buat kita.
Saudara yang hari ini mengalami penderitaan karena saudara sedang sakit. Ya. Sakit yang tidak kayaknya susah untuk sembuh. Sakit yang sudah membuat kita usia yang tua dan akhirnya sakit-sakitan. Saudara, mari kita bertahan di dalam penderitaan. Ya. Seperti Paulus katakan, ini seperti duri di dalam daging yang saya harus memang tanggung. Kita bukan menjadi orang yang mau bersungut-sungut atau marah-marah, tapi kita menjalaninya. Karena kita percaya kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Dan penderitaan itu tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara yang mengalami permasalahan, kesulitan hidup yang bertubi-tubi, jangan bersungut-sungut. Jangan marah kepada Tuhan. Ya, berjuanglah. Sama-sama kita berjuang, kita menjalani dan kita melihat penderitaan kita sebagai karunia Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Ya, kalau sudah melayani dan sudah ditolak oleh orang, Tuhan berkata, jangan kecil hati. Sudah melayani Tuhan, kalau sudah dikritik ya karena dikasih masukan, maka Tuhan bilang, jangan gentar dan jangan menyerah. Semua ini adalah bagian dari perjuangan iman. Tanda keselamatan, tanda iman, tanda anugerah Allah bagi kita. Dan kita pertunjukkan iman kita, betul-betul iman yang berjuang dan melihat penderitaan ada karunia Allah untuk iman kita lebih sejati. Sudah, jadi anak-anak muda jangan takut dengan kesulitan dan penderitaan yang harus ditanggung waktu muda. Termasuk kita yang sudah dewasa ini. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita, iman kita boleh bertumbuh di dalam banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah, mari kita tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang pemusik, kita akan menaikkan pujian Mahkotailah Raja Hidup, pimpin ke Kalvari.